Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa, amin. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Kita datang kepadanya, kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Amin saudaraku. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita datang kepadanya dengan hati yang indah, hati yang merindukan Dia. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bahwasanya kami boleh melangkah ke rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik bagi-Mu. Ini hati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang merindukan beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar semuanya boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini setiap kami ini milik-Mu Tuhan, milik ketebusan-Mu Yesus. Datang kepada-Mu, rindu Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu, bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami datang di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber
Ya, katakan saudara. Haleluya. Bapakku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah
saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu pelihara, menolong, menjaga kami di setiap langkah kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, mengingat akan setiap kebaikan, akan kasih setia yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini pun kami mendapat kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Telah kami sampaikan pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang disampaikan umat-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Karena itu kami mau membuka hati kami lebih lagi, mempersilakan itu Tuhan berkata-kata kepada setiap kami. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan, jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai ke lapisan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pagi ini adalah maksud Tuhan yang indah. Sekali lagi, maksud Tuhan yang indah. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-40 di ayat yang ke-5. Mazmur pada pasal yang ke-40 di ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Alkitab buku atau Alkitab manual, itu di ayat yang ke-6. Mazmur 40 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Penekanan kata maksud-Mu, maksud Tuhan untuk kami. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Maksud Tuhan yang indah. Bukan hanya perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Bapak Ibu saudara saya bisa lihat, bisa saksikan, bisa alami. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingin supaya Bapak Ibu saudara saya bisa juga belajar untuk mencari dan mengerti maksud Tuhan yang indah untuk kita. Karena kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan, setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, selalu ada maksud Tuhan yang indah buat setiap kita, umat-umat yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Pasti. Karena itulah satu ayat yang sangat terkenal di Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun
lakukan di dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Itulah maksud Tuhan yang indah untuk setiap kita, tujuan Tuhan yang indah untuk setiap kita. Nah, perlu kita camkan baik-baik bahwa perhatian utama dari Tuhan kepada umatnya itu bicara soal karakter. Saya ulang ya, perhatian utama Tuhan kepada umatnya itu bicara soal karakter atau soal rohani. Sedangkan soal jasmani, berkat jasmani itu hanyalah tambahan, hanyalah imbuhan, tapi bukan menjadi perhatian utama Tuhan untuk umatnya. Saya ulang saudara ya, perhatian utama Tuhan yang ditujukan kepada umatnya itu selalu soal karakter, selalu soal yang rohani dan bukan yang jasmani. Mengapa? Karena yang jasmani itu hanyalah tambahan, imbuhan, jadi bukan yang utama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara camkan hal ini baik-baik, maka kita akan jadi mengerti dan sadar ya, karena Tuhan memberi perhatian yang khusus kepada rohani kita, kepada karakter kita yang diharapkan semakin hari semakin menjadi seperti karakter Kristus. Memang belum sama dengan Kristus, sama dengan karakter Kristus belum, tapi bertumbuh semakin hari semakin menjadi seperti karakter Kristus, seperti Kristus. Nah, maka dalam menjalani kehidupan ini kita akan melihat, kita akan tahu bahwa ternyata apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karakter kita ini yang diberi perhatian khusus oleh Tuhan. Bukan soal berkat jasmaninya. Sekali lagi, berkat jasmani hanya tambahan, hanya imbuhan, tapi karakter, berkat rohani, soal rohani itu yang terpenting, itu yang utama. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sama-sama di kitab Ulangan pasal yang ke-8 itu dicatat bagaimana Musa mengulang, ya, menceritakan tentang Israel dengan perjalanannya mulai secara singkat ya, mulai dari keluar dari Mesir sampai kemudian di padang gurun dan akhirnya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, nah itu cuma beberapa ulangan yang disampaikan oleh Musa. Karena itulah kitabnya juga disebut kitab ulangan. Diulang, disampaikan, diulang, diceritakan secara ringkas untuk mengingatkan. Nah, pagi ini kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-8 ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan memberi perhatian kepada karakter umatnya sebagai yang terpenting. Perhatian utama Tuhan adalah kepada karakter umatnya, kepada rohani umatnya. Maka dicatat dalam Ulangan pasal 8 ada dua hal yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan ketika ada di dunia ini. Yang pertama dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-8 di ayat yang ke-5. Ulangan 8 ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ini yang pertama dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan memberi perhatian kepada soal karakter. Perhatian utama Tuhan itu soal karakter dan bukan berkat jasmani. Karena berkat jasmani hanya ditambahkan, tambahan, imbuhan.
Maka yang Tuhan lakukan supaya membentuk karakter umat Tuhan, ya, itu dikatakan yang pertama adalah Tuhan itu mengajari, diajari. Supaya apa? Supaya tahu, supaya bertumbuh dalam pengertian, diajari. Yang kedua, selain diajari, dicatat dalam Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Bapak Ibu beri sekat ya, Ulangan pasal 8. Dengan cepat kita akan melihat beberapa ayat dari Ulangan pasal 8 karena ini menjadi fokus pembelajaran pada pagi ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Terjemahan yang lebih tepat, terjemahan lain itu berkata menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan kepada umatnya adalah menguji. Sekali lagi menguji, ya, karena Tuhan memberi perhatian yang penting, perhatian yang utama kepada karakter umatnya. Maka ada dua hal yang Tuhan lakukan atau yang Tuhan izinkan terjadi atas umatnya. Yang pertama itu dikatakan diajari. Bapak Ibu Saudara saya, diajari. Yang kedua diuji. Jadi dua hal ini akan terus kita alami, dua hal ini akan terus terjadi dalam kehidupan setiap kita umat Tuhan. Karena dua hal ini yang Tuhan selalu lakukan untuk membentuk karakter kita. Sekali lagi, karena Tuhan memberi perhatian utama kepada karakter, kepada soal rohani umatnya. Dan supaya karakter umatnya makin indah, karakter umatnya makin terbentuk, maka lewat dua hal. Yang pertama, Tuhan diajari seperti seorang ayah, seorang bapak mengajari anaknya supaya anaknya jadi tahu, anaknya jadi memiliki pengertian. Lalu yang kedua diuji supaya apa? Diuji supaya ada satu pembuktian apakah sudah berubah, apakah karakternya sudah semakin bertumbuh dan akhirnya naik tingkat, naik kelas, atau masih belum. Perlu lagi diulang lagi, diuji lagi, belum naik lagi, diulang lagi, diuji lagi, belum naik, diulang lagi, diuji lagi. Bukankah demikian juga dengan anak-anak yang ada di sekolah? Ya, mereka diajari selama beberapa waktu, ya, mungkin kurang lebih beberapa bulan sampai tiba di akhir semester ada ujian. Nah, ujian tengah semester, ujian akhir semester untuk dicari tahu, untuk membuktikan apakah mereka sudah bisa menyerap pengetahuan dengan baik. Kalau nilai yang didapat, walaupun memang nilai bukan yang terpenting ya, tapi menjadi salah satu tolak ukur ya apakah siswa atau murid itu sudah bisa naik kelas, dilihat dari hasil ujian nilai yang didapat sejauh mana. Nah, ini baru akan membawa si murid ini naik kelas atau tidak naik kelas, tinggal kelas, diuji ulang lagi ya sampai akhirnya naik kelas. Jadi ada dua hal yang Tuhan lakukan, diajari dan diuji. Diajari dan diuji. Selalu ya itu akan dilakukan Tuhan buat setiap kita umatnya, termasuk Bapak Ibu Saudara saya. Diajari Tuhan, diuji. Diajari Tuhan, diuji. Diajari Tuhan, diuji. Tapi kalau diuji Tuhan, jangan salah, karena Tuhan punya maksud yang indah. Tidak pernah dengan tujuan untuk menjatuhkan kita, tidak pernah. Tuhan menguji justru supaya kita ini membuktikan kemurnian iman kita, membuktikan
karakter yang sudah bertumbuh, membuktikan karakter yang sudah berubah melalui ujian, sehingga bisa naik kelas, naik tingkat, naik rohaninya. Nah, sekarang kita akan lihat saudara ya, di dalam Ulangan pasal 8 ini apa yang Tuhan ajari kepada Israel sehingga begitu ditekankan berulang-ulang. Ulangan pasal 8 di ayat yang ke-11 mulai. Ulangan 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, di ayat 11 diawali dengan kata jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, ada kalimat yang senada. Di ayat yang ke-14 juga dikatakan jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Itu juga ada. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat berarti jangan dilupakan. Lalu ayat yang ke-19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain. Nah, beberapa kali dalam Ulangan pasal 8 diulangi kata jangan melupakan Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan hendak ajari kepada umat Israel waktu itu, pagi ini Tuhan juga hendak ajari, nasihati kepada setiap kita umat Tuhan, adalah bicara tentang jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan melupakan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan seringkali mengalami amnesia secara rohani. Ya, amnesia secara rohani. Kalau amnesia secara kesehatan atau pikiran pada umumnya, ya, orang jadi lupa ingatannya hilang, ya, kemampuan untuk mengingatnya berkurang, menurun, sehingga akhirnya lupa apa yang pernah terjadi dengan dirinya, dia lupa, amnesia. Nah, tapi pagi ini yang kita lihat ada banyak umat Tuhan yang seringkali mengalami amnesia secara rohani, yaitu mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Ada dua penyebab mengapa seorang umat Tuhan bisa melupakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Ulangan pasal 8. Sebab yang pertama itu ada di ayat yang ke-12. Bicara tentang engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Bicara tentang kebutuhan hidup. Biasanya kalau sudah tercukupi kebutuhan hidup itu, ya, sudah mulai mapan kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, mulai tercukupi. Seringkali, tapi saya percaya umat Tuhan yang hadir pagi ini tidak seperti itu, ya. Tapi seringkali umat Tuhan itu jadi amnesia terhadap Tuhan, jadi melupakan Tuhan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Sebab yang kedua, seorang umat Tuhan bisa amnesia secara rohani, bisa melupakan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-13 dari Ulangan 8 ayat 13. Dikatakan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Sebab yang kedua, seorang umat Tuhan bisa amnesia secara rohani, melupakan Tuhan karena harta kekayaan yang dimilikinya semakin bertambah. Ya, dikatakan
lembu sapi, kambing domba, emas perak, semua yang dipunyai makin bertambah. Ini biasanya dua penyebab. Ya, karena itulah Tuhan mengajari ya lewat kitab Ulangan kepada orang Israel yang waktu itu mereka masih belum masuk tanah Kanaan, mereka masih belum masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena mereka baru masuk tanah Kanaan dicatat dalam kitab Yosua. Jadi di kitab Ulangan ini mereka belum masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan lewat Musa mengajari Israel, mengingatkan Israel supaya mereka jangan sampai melupakan Tuhan. Kalau nanti kamu sudah masuk tanah Kanaan, kamu sudah masuk tanah perjanjian, kamu sudah bisa makan dengan kenyang, kamu sudah bisa mendiami rumah dengan baik, jangan lupakan Tuhan. Hartamu mulai bertambah, kambing domba, lembu sapi dan sebagainya tambah banyak, jangan lupakan Tuhan. Karena dua hal ini yang seringkali kalau tidak diwaspadai bisa membuat seorang umat Tuhan itu jadi amnesia secara rohani. Mereka jadi melupakan Tuhan, mereka jadi mengabaikan Tuhan. Karena apa? Merasa yang pertama, oh aku sudah cukup kok. Makan, rumah, kebutuhan pokokku sudah ada, tercukupi. Oh yang kedua lebih lagi, hartaku sudah semakin banyak. Akhirnya tadinya bersandar pada Tuhan, tadinya berharap pada Tuhan, tadinya mengandalkan Tuhan. Sekarang beda, hartanya tambah banyak, sandarannya pada hartanya, sandarannya, andalannya pada uangnya, pada duitnya. Menganggap bahwa kalau saya punya uang, saya bisa melakukan banyak hal. Saya dengan uang saya bisa melakukan segala perkara. Akhirnya kurang mengandalkan Tuhan, bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan, melupakan Tuhan, amnesia secara rohani. Ya, jadi ini dua hal yang seringkali membuat umat Tuhan bisa melupakan Tuhan. Entah karena kebutuhan hidup yang sudah tercukupi, terpenuhi, sudah mapan, ataupun hartanya semakin bertambah. Ya, Tuhan tidak melarang umat Tuhan diberkati secara jasmani. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, beberapa tokoh-tokoh Alkitab diceritakan mereka adalah orang-orang yang diberkati secara rohani. Mereka juga diberkati secara jasmani, seperti Abraham, seperti Daud, ya, seperti Salomo, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka ini orang-orang yang diberkati, rohaninya diberkati, jasmaninya juga diberkati, kaya, punya banyak harta milik. Tapi hendaknya jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, nah, ajaran yang Tuhan ingin ingatkan buat kita pagi ini supaya dalam diri kita tertanam. Tuhan ingin supaya kita senantiasa jangan melupakan Tuhan. Ya, orang yang melupakan Tuhan, mereka akhirnya jauh dari Tuhan. Mereka akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan kalau dilanjutkan secara terus-menerus, mereka akhirnya menerima hukuman. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ulangan di ayat-ayat yang terakhir dari pasal 8 itu ya, di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dikatakan kalau sampai melupakan Tuhan, sama sekali melupakan Tuhan, berarti sama sekali tidak lagi mengingat Tuhan, maka hukuman yang pernah Tuhan timpakan kepada bangsa lain dimusnahkan oleh Tuhan, itu juga akan terjadi atas Israel, dibinasakan oleh Tuhan. Mengapa? Karena melupakan Tuhan. Nah, melupakan Tuhan ini bukan hanya sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan. Banyak orang berpikir kalau melupakan Tuhan itu berarti tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan. Memang ya, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan berarti ya melupakan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan itu ada. Tetapi melupakan Tuhan bukan hanya sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan. Melupakan Tuhan juga berarti tidak lagi hidup menurut perintahnya. Jadi kalau ada seorang umat Tuhan
tidak mau lagi hidup menurut perintah Tuhan, berarti tanpa disadari dia sudah mulai melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan juga bisa berarti ketika seorang umat Tuhan menjadi tinggi hati, menganggap bahwa segala yang mereka peroleh itu adalah karena semata-mata hasil kerja keras mereka. Sekali lagi, melupakan Tuhan juga bisa berarti seorang umat Tuhan menjadi tinggi hati karena menganggap bahwa segala yang mereka peroleh itu semata-mata karena hasil kerja keras mereka. Itu Bapak Ibu bisa baca ya, di kitab Ulangan itu dikatakan melupakan Tuhan karena tidak lagi berpegang pada perintahnya. Melupakan Tuhan, jadi tinggi hati, menganggap bahwa karena kekuatan kula, kehebatan kula yang membuat aku bisa mendapat, bisa memiliki semua ini. Jadi orang yang melupakan Tuhan bukan cuma sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan, tapi orang itu juga tidak lagi hidup menurut perintahnya. Jadi ketika umat Tuhan tidak lagi hidup menurut perintah Tuhan, tanpa sadar kita sudah mulai melupakan Tuhan. Ketika umat Tuhan mulai menjadi tinggi hati, menganggap, wah, saya bisa seperti sekarang, saya bisa sukses, saya bisa punya banyak harta milik, itu karena kepandaian, kekuatan saya, kerja keras saya. Itu pun ternyata tanpa disadari sudah merupakan bagian dari melupakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajari umatnya supaya jangan melupakan Tuhan. Sebelum masuk ke tanah perjanjian sudah diingatkan, sudah diajari, jangan sampai lupakan Tuhan. Nanti kalau masuk tanah perjanjian, kebutuhan hidup terpenuhi, harta kekayaan bertambah, jangan sampai melupakan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, selain diajari, umat Tuhan ini juga diuji. Tadi saya katakan, supaya karakternya bertumbuh, ya. Umat Tuhan ini selain diajari, umat Tuhan ini juga diuji. Diuji dengan apa? Dicatat dalam Ulangan pasal 8, mari kita buka. Ulangan pasal 8 di ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Sekali lagi, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi dibiarkan lapar, baru kemudian diberi makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama tadi diajari, dinasehati, diajari, ya, karena Tuhan beri perhatian kepada karakter umatnya, kepada seorang rohani, maka yang pertama Tuhan ngajari. Sebelum Israel masuk tanah perjanjian, diajari, dinasehati, jangan sampai melupakan Tuhan, ya. Yang kedua, bukan cuma diajari, sekarang diuji. Diujinya dengan apa? Dikatakan membiarkan engkau lapar. Bapak Ibu Saudara, apakah reaksi orang ketika sedang merasa lapar dan belum menemukan makanan? Sekali lagi, apa reaksi orang ketika sedang merasa lapar, mencari makan, ya, yang bisa dimakan, tapi tidak menemukan makanan? Tentu sebagian orang pada umumnya akan berkeluh kesah. Waduh, perutku ini wis lapar, tapi kok nyari makanan nggak ada. Ya, wah, mulai berkeluh kesah, bahkan marah. Karena lapar
tapi tidak mendapat makan. Nah, bangsa Israel juga pernah ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan izinkan satu ketika mereka itu dibiarkan lapar. Dan ketika mereka dibiarkan lapar, seperti reaksi orang pada umumnya, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bereaksi ketika mereka lapar. Reaksinya apa? Mereka mulai berkeluh kesah. Kalau Bapak Ibu baca salah satunya di kitab Keluaran pasal yang ke-16 di ayat yang ketiga. Keluaran 16 ayat yang ketiga dikatakan bangsa Israel mulai mengeluh bersungut-sungut ya, dan berkata, lebih baik mati di Mesir namun perut kenyang daripada mati di padang gurun ini, mati karena kelaparan. Wah, mulai ngomel, mulai bersungut-sungut, mulai berkeluh kesah ya, protes kepada Musa, yang juga berarti protes kepada Tuhan, karena Musa memimpin Israel keluar dari Mesir berjalan di padang gurun juga atas perintah Tuhan. Berarti Israel bukan cuma protes kepada Musa, tapi juga protes kepada Tuhan. Kenapa kami harus mati di padang gurun yang gersang ini? Lebih baik kalau kami tetap di Mesir, kami bisa makan sampai kenyang di Mesir. Padahal mereka lupa, waktu di Mesir mereka diperbudak, mereka disiksa, ditekan, ditindas, sampai mereka berteriak minta tolong supaya bisa dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang sudah bebas, sudah merdeka, baru mengalami ujian yang Tuhan izinkan, dibiarkan lapar. Nah, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel waktu itu lapar? Dibiarkan lapar. Tentu kita percaya ada maksud Tuhan. Tadi dikatakan judul firman Tuhan, maksud Tuhan selalu baik. Ya, kenapa kok dibiarkan lapar? Nah, ternyata ada 3 maksud dari Tuhan. Mengapa Israel itu dengan sengaja dibiarkan lapar? Yang pertama, supaya bangsa Israel itu direndahkan hatinya, sehingga mereka bisa lebih bersyukur saat menerima mana. Sekali lagi, sengaja dibiarkan lapar supaya bangsa Israel itu direndahkan hatinya, sehingga mereka bisa lebih bersyukur saat menerima mana. Orang kalau lagi kelaparan, ya, cari makanan belum dapat, lalu tiba-tiba setelah beberapa waktu dapat makanan, waduh, rasa syukurnya itu luar biasa. Rasa senangnya, rasa gembiranya itu luar biasa. Mengapa? Karena sudah lapar sekian waktu lamanya, tidak ada makanan, sekarang tersedia makanan. Waktu terima makanan itu senangnya, syukurnya luar biasa. Betul kan? Beda kalau orang baru merasa lapar sedikit gitu ya, lalu cari makan, nemu makanan, waktu makan itu ya biasa, tidak terasa begitu tidak terasa begitu gembira, tidak terasa begitu bersyukur. Karena apa? Baru lapar sedikit, cari makan langsung dapat, langsung makan. Beda kalau yang sangat lapar, cari makan belum dapat. Begitu dapat makanan wah, rasa syukurnya luar biasa. Jadi yang pertama diizinkan Israel oleh Tuhan dengan sengaja, diuji ya, dengan sengaja, dibiarkan dalam keadaan lapar beberapa waktu lamanya, supaya mereka bisa lebih bersyukur saat mereka mendapat makanan berkat jasmani, mereka bisa lebih bersyukur. Yang kedua, Tuhan hendak mengajar kepada Israel bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan umatnya, bukan seperti angan-angan mereka, melainkan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya ulang, dibiarkan Israel lapar, diuji, karena Tuhan ingin mengajar umatnya ya, bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan umatnya,
bukan seperti angan-angan pikiran mereka, bukan, melainkan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena tadi di ayat yang ketiga dikatakan diberinya mereka makan mana yang tidak dikenal sebelumnya. Padahal kalau orang Israel berpikirnya makanan itu ya roti, ya daging yang memang kelihatan yang biasa mereka makan secara langsung. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi kali ini makanan itu bisa turun dari surga. Yang tidak pernah mereka tahu, yang tidak pernah mereka sangka, itu diberikan oleh Tuhan, turun dari surga. Tuhan hendak mengajari Israel bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan umatnya, bukan seperti pikiran mereka, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Siapa yang pernah sangka dari surga bisa turun mana? Tidak ada yang pernah sangka, tidak ada yang pernah tahu. Israel tidak pernah tahu, nenek moyang Israel juga tidak pernah mengalami. Jadi waktu turun mana itu mereka kaget, mereka bingung, apa ini? Tapi ternyata ini adalah makanan yang Tuhan berikan saat mereka sudah dibiarkan lapar beberapa waktu lamanya, supaya mereka bisa menyadari, mengetahui bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan mereka, bukan dengan pikiran seperti yang mereka pikirkan, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Benalah satu pujian yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah terdiduga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Allah sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Ya. Yang ketiga, dibiarkan lapar, diuji dengan tujuan supaya Israel belajar lebih lagi mempercayai Tuhan dan fokus pada Tuhan. Sekali lagi, lebih mempercayai Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Karena itulah Ulangan 8 ayat yang ketiga, bahkan bagian yang terakhir itu dikatakan, mana yang tidak kau kenal, supaya engkau tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan atau firman Tuhan. Fokusnya bukan kepada roti lagi, fokusnya bukan kepada jasmani lagi, tapi fokusnya kepada Tuhan, lebih mempercayai Tuhan. Fokusnya ditujukan kepada Tuhan. Jadi karena itu dibiarkan oleh Tuhan, diuji beberapa waktu lapar. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga sedang mengalami ujian seperti yang dialami oleh Israel. Ya, karena Tuhan tidak cuma ngajari, nasihati kita, enggak. Tuhan juga ada kalanya uji. Ya, Tuhan ingin tahu sampai sejauh mana iman dari umatnya, rohani umatnya itu sampai sejauh mana. Ya, mungkin hari-hari ini kita diizinkan seperti kondisi atau keadaan Israel waktu itu, dibiarkan lapar. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami situasi seperti itu, ya, dibiarkan lapar. Mungkin tidak lapar dalam arti lapar secara makanan, tapi bicara tentang keadaan yang sulit, masalah yang belum terselesaikan. Bagaimanakah sikap kita saat diuji seperti itu? Saat sedang berada dalam kondisi, dalam tanda kutip, dibiarkan lapar beberapa waktu. Ingat, tadi dikatakan Tuhan punya 3 maksud. Yang pertama, dibiarkan lapar beberapa waktu supaya bisa lebih bersyukur kalau menerima berkat. Yang kedua, ya, dibiarkan lapar beberapa waktu, dikatakan supaya bisa sadar bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan umatnya, bukan seperti pikiran atau angan-angan, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kita mungkin berpikir, wah, kalau saya kebutuhannya harus diberi ini,
ternyata Tuhan sediakan yang lain, tapi itu juga memenuhi kebutuhan kita, jauh lebih indah. Dan yang ketiga dikatakan supaya kita belajar itu lebih lagi mempercayai Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin Tuhan sedang menguji kita, diizinkan kita ada dalam kondisi lapar, mari tetap pegang dan percayai bahwa Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Dia tidak pernah membiarkan, meninggalkan kita sampai kemudian hidup kita jadi kacau dan hancur. Tidak pernah. Tetap Dia punya maksud yang indah. Ketika ngajari kita, bahkan ketika menguji kita, tetap Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Bagian kita untuk tetap percaya, tetap fokus kepada Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan pasti sediakan pertolongan tepat pada waktunya. Dan itu akan terjadi kalau karakter kita sudah mengalami perubahan, karakter kita sudah mengalami pertumbuhan. Karena itu responi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dengan sikap yang benar. Sehingga kalau sikap kita benar, menunjukkan bahwa karakter kita sudah semakin bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Nanti bagian berkat jasmani yang kita butuhkan Tuhan sediakan buat kita. Ya, nah karena itu Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita jadi semakin menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya maksud Tuhan selalu indah buat kita umat-umatnya. Mari kita akan responi firman Tuhan. Dalam satu pujian kita katakan, ajarku mengerti segala rencana, ajarku berharap hanya padamu ya Tuhan. Pimpinlah jalanku di dalam terang firman-Mu. Ajarku
kami pagi ini, bahwa Tuhan selalu punya maksud yang indah buat kami. Karena itulah Engkau ingin supaya karakter kami semakin dibentuk, karena Tuhan memberi perhatian secara khusus kepada karakter, kepada soal rohani dan bukan soal jasmani. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lebih mengutamakan soal-soal jasmani, padahal di hadapan Tuhan soal jasmani itu hanyalah tambahan, hanyalah imbuhan. Tuhan ingin supaya rohani kami, karakter kami yang bertumbuh, karakter kami yang semakin dewasa lebih dahulu, itu yang terpenting. Karena itulah Engkau mengajari kami, Engkau menguji kami. Dan pagi hari ini lewat peristiwa bangsa Israel, seperti Israel diajari untuk tidak melupakan Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir pagi ini, kami umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah, kami diingatkan, kami diajari supaya kami tidak melupakan Tuhan. Dan kami juga diuji untuk beberapa waktu lamanya, mungkin ada masalah kesulitan yang harus kami alami, yang harus kami hadapi, seperti Israel yang dibiarkan di dalam keadaan lapar. Demikian juga kami umat-umat Tuhan diuji. Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana kesetiaan kami, ketekunan kami, iman, percaya, pengharapan kami kepadamu Tuhan, sampai sejauh mana. Dan biarlah itu menjadi sebuah pembuktian yang bisa kami tunjukkan bahwa ketika kami menghadapi masalah kesulitan, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap menantikan Tuhan, kami tetap mendekat kepada Tuhan. Sehingga itu akan menunjukkan bahwa karakter rohani kami sudah meningkat, sudah bertumbuh. Kalau itu kami miliki, maka nanti pasti pada waktunya tepat Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati dengan berkat jasmani, jika kami boleh menyelesaikan masalah kami dengan baik. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah yang Kau janjikan Tuhan. Karena itu biarlah kami umat-umat Tuhan tidak lagi fokus kepada masalah, tapi kami mau fokus kepada Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, sehingga karakter dan rohani kami semakin bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin bertumbuh dewasa. Kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin mempercayai akan maksud Tuhan yang selalu indah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami umat Tuhan diberkati Tuhan, diberkati di dalam iman rohani kami, diberkati di dalam pekerjaan kami, diberkati di dalam keluarga rumah tangga kami, studi kami. Oh Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu dalam segala apa yang dilakukan umat-Mu ketika mereka sungguh mengandalkan Tuhan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan proteksi pelindungan Tuhan senantiasa menyertai setiap umat Tuhan. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman simak kami yang membutuhkan bantuan doa. Untuk mereka-mereka yang sakit kami berdoa, Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman simak kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, mereka tetap menantikan Tuhan, dan mereka pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang dinyatakan tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan.
para tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai berjumpa.